Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan kuliah secara online. Lalu pula kita hanturkan salawat serta salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Putri, perwakilan dari kelompok 6 yang akan membawakan materi mengenai teori-teori perubahan sosial. Sebelum melangkah ke pembahasan materi, terlebih dahulu saya memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah Sosial Budaya dan Perubahan Perilaku, Ibu Dr. Andi Asrina, SKM MKes. Adapun teman kelompok saya yang pertama Nadia, yang kedua Asni Farida, dan saya sendiri. Baik, perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai suatu perubahan dan gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat yang bersifat individu sampai lebih kompleks. Perubahan ini meliputi struktur, fungsi nilai, norma, pranata, dan semua aspek yang dihasilkan dari interaksi antar manusia, organisasi, atau komunitas termaksud dalam perubahan sosial. Yang pertama, teori perubahan budaya oleh Bronislaw Malinowski. Teori ini sangat nampak dalam pergeseran nilai-nilai budaya yang condong ke barat. Dalam era globalisasi, informasi menjadi kuat yang sangat dahsyat dalam mempengaruhi pola pikir manusia. Budaya barat saat ini diidentifikasikan dengan modernisasi, dan budaya timur diidentifikasikan dengan tradisional atau konvensional. Orang tidak saja mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi barat sebagai bagian dari kebudayaan, tetapi juga meniru semua gaya orang barat, sampai-sampai yang di barat dianggap sebagai budaya yang tidak baik, tetapi setelah sampai di timur diadopsi secara membabi buta. Yang kedua, teori perubahan sosial dan ketertinggalan oleh W.F. Ockbull. Ketertinggalan budaya, atau yang lebih dikenal dengan istilah cultural lag, memiliki keterlibatan antara dua variabel berbeda, namun terjadi di waktu yang sama pada masa tertentu. William S. F. Ockbum, salah satu ilmuwan terkemuka pertama yang telah melakukan penelitian secara rinci mengenai perubahan kebudayaan yang sedang terjadi. Ockbum memiliki beberapa teori yang cukup berpengaruh, yaitu mengenai proses terjadinya perubahan kebudayaan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Teori tersebut terkenal dengan cultural lag, yang memiliki arti ketertinggalan kebudayaan. Cultural lag adalah salah satu adanya perbedaan yang mencolok antara kemajuan dari berbagai aspek kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam karya terkemukanya Social Change with Respect to Culture and Original Nature, Ockbum mengemukakan bahwa yang pertama, perilaku manusia merupakan produk warisan sosial atau budaya, bukan produk faktor-faktor biologis yang diturunkan lewat keturunan. Yang kedua, kenyataan sosial pada dasarnya terdiri atas pola-pola perilaku individu yang nyata dan konsekuensi-konsekuensinya. Yang ketiga, perubahan-perubahan kebudayaan material terbentang mulai dari penemuan awal, sedangkan kebudayaan non-material yang akhirnya berkonsekuensi harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan material. Keempat, kebudayaan non-material tidak mampu mengejar kecepatan perubahan dalam kebudayaan material yang terus melaju. Hasilnya adalah suatu ketegangan yang terus meningkat antara budaya material dengan non-material. Yang ketiga, teori perubahan sosial. Para sosiolog berpendapat bahwa perubahan sosial adalah kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Kondisi yang dimaksud antara lain kondisi-kondisi ekonomi, teknologis, geografis, ataupun biologi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial pada aspek kehidupan sosial lainnya. Beberapa teori yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teori evolusi atau evolutionary theory. Perilaku manusia merupakan warisan sosial atau budaya, bukan produk-produk faktor biologi yang diturunkan lewat keturunan. Kenyataan sosial pada dasarnya terdiri atas pola-pola perilaku individu yang nyata dan konsekuensi-konsekuensinya. Perubahan-perubahan kebudayaan material terbentang mulai dari penemuan awal, sedangkan kebudayaan non-material yang akhirnya berkonsekuensi harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan-kebudayaan material.
kebudayaan non-material yang tidak mampu mengejar kecepatan perubahan dalam kebudayaan material yang terus melaju. Hasilnya adalah suatu ketegangan yang terus meningkat antara budaya material dengan non-material. Yang kedua, teori konflik. Menurut teori ini, konflik berasal dari pertimbangan kedua antara kelompok yang tertindas dan kelompok penguasa, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini berpedoman pada pemikiran Karl Marx yang menyebut bahwa konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Ruff dan Randolph berpendapat bahwa semua perubahan sosial merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Ia yakin bahwa konflik atau pertentangan selalu menjadi bagian dari masyarakat. Ketiga, teori fungsional. Teori fungsional berusaha melacak penyebab perubahan sosial sampai pada ketidakpuasan masyarakat yang akan kondisi sosial secara pribadi mempengaruhi masyarakat. Teori ini berhasil menjelaskan perubahan sosial yang tingkatnya moderat. Menurut Claire of Bloom, meskipun unsur-unsur masyarakat saling berhubung satu sama lain, beberapa unsurnya bisa saja berubah dengan sangat cepat, sementara unsur lainnya tidak. Ketertinggalan tersebut menjadikan kesenjangan sosial dan budaya di antara unsur-unsur yang berubah sangat cepat dan unsur-unsur yang berubah lambat. Ketiga, teori siklus. Teori ini mempunyai perspektif atau sudut pandang yang menarik dalam melihat perubahan sosial karena beranggapan bahwa perubahan sosial tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun, bahkan orang-orang yang ahli sekalipun. Dalam setiap masyarakat terdapat siklus yang harus diikutinya. Kebangkitan dan kemunduran suatu peradaban budaya tidak dapat dielakkan, dan tidak selamanya perubahan sosial membawa kebaikan. Itulah tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.